Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan coba mengupas, walaupun waktunya sangat terbatas, sekitar setengah jam, kita akan membahas sebuah bahasan yang cukup besar, yaitu peran istri dan ibu. Untuk membahas peran istri saja kita membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin berhari-hari untuk menyelesaikannya, apalagi membahas tentang peran ibu. Tapi saya akan coba, saudaraku seiman, memberikan Anda intisari-intisari yang digambarkan dalam syariat Islam tentang istri dan juga ibu. Poin pertama, saudariku muslimah, terutama Anda, kami fokus sebutkan, prestasi terbaik dalam hidup setiap wanita adalah pada saat dia berstatus istri. Dan dia akan naik pangkat tanda kutip menjadi lebih mulia lagi pada saat dia berstatus ibu. Kalau seandainya ada seorang wanita yang sangat cantik, paras wajahnya, tubuhnya sangat ideal, pendidikannya sangat tinggi, jalur nasabnya mulia, kemudian juga kaya raya, hampir semuanya berkumpul pada dia. Lalu kemudian dia bertemu dengan khalayak umum. Di khalayak umum itu dia ditanya, apakah sudah menikah? Kemudian dia bilang belum. Maka yakinlah saudariku muslimah, dia akan jatuh di tangan masyarakat. Walaupun dia secantik apapun, orang akan bertanya, kenapa dia belum menikah? Dia kaya, dia cantik, dia pintar. Dia dari keluarga terkenal. Tapi sebaliknya, kalau ada wanita, biasa saja paras wajahnya, mungkin postur tubuh juga tidak sedemikian ideal, mungkin pendidikannya hanya SD, mungkin juga dari keluarga yang biasa saja, bukan jalur-jalur nasab yang sangat mulia atau terkenal. Tapi pada saat ditanya, sudah menikah? Dia mengatakan iya. Langsung, kedudukan dia sangat tinggi di mata masyarakat. Apalagi kalau dia sudah menggendong anak. Maka otomatis orang akan melihat orang ini mulia. Kenapa? Karena dia berstatus seorang ibu. Itu bisa Anda saksikan dan rasakan di tengah-tengah masyarakat. Dan memang dalam Islam seperti itu keadaannya. Untuk menjadi seorang istri, kita akan mulai dulu dari istri kemudian baru ibu. Maka melalui proses pernikahan. Dan ini adalah sebuah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nur, Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran di handphone Anda, surah nomor 24 ayat 32, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Maksudnya yang gadis, ya, yang laki-laki yang bujang, yang gadis yang perempuan, yang bujang yang laki-laki, yang duda, yang janda, menikahlah. Dan juga orang-orang yang layak sudah menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberian dan lagi maha mengetahui. Artinya dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana ada perintah, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar menikah. Selanjutnya teman-teman sekalian juga hadis Nabi SAW yang masyhur, ya, yaitu hadis yang berbunyi, An-nikahu sunnati. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku, tidak mau menikah, bukan dari golonganku. Artinya ciri khasnya orang Islam justru pada saat dia berstatus istri ataupun berstatus suami, ya, dia menikah. Dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, menikahlah. Fa inni mukathirun bikum umam yaumal qiyamah.
fa inni mukatsir bikum umam. Menikahlah karena sesungguhnya aku sangat membanggakan jumlah kalian nanti di depan umat-umat lain. Ya. Dan jangan kalian menjadi seperti pendeta Nasrani yang mereka tidak menikah. Tapi di sini kita bisa lihat menikah itu untuk mendapatkan status istri ataupun suami. Kita bicara sekarang istri di sini, maka harus melalui proses pernikahan. Berarti dia sedang melakukan sebuah ibadah. Dan sekaligus saya mengajak semua bapak ibu yang hadir dalam acara ini, kalau ada di antara anda dulu menikahnya, itu karena disuruh oleh orang tua, karena hanya sekedar suka dengan pasangan, karena hanya umur, melihat teman-teman semua sudah menikah, maka rasanya ganjil kalau belum menikah, atau apapun faktor lain. Selain niat karena itu adalah perintah agama, diubah niatnya. Di saat ini, di detik ini, anda ubah niat anda. Niatnya karena memang ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ini adalah ibadah. Mulai dari akad nikah, saudaraku seiman, sampai nanti anda meninggal, semua ini adalah pahala. Selama anda niatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lupakan semua indikasi yang lain yang berhubungan dengan masalah duniawi tersebut. Ya. Jadi ubah niatnya. Jadi ibaratnya orang kalau lagi puasa, anda bisa ambil pelajaran dari sini. Orang kalau puasa, selama dia berada di puasa dari mulai sahur sampai azan maghrib, maka apapun yang dia lakukan, dia berada di sebuah bahtera ibadah namanya puasa. Dia lagi duduk, dia lagi ngobrol, dia lagi tidur. Ada pahala di situ, pahala puasanya. Nah begitu juga dengan rumah tangga. Mulai akad nikah sampai meninggal, maka pahala semuanya. Seorang istri yang sibuk mengurus rumahnya, ya, melayani suaminya, menjadi istri yang terbaik, maka menjalankan kewajiban yang telah Allah bebankan, maka dia berada di bahtera ibadah. Walaupun ibu sedang nunggu dari pagi sampai malam pulangnya suami ke rumah, ya, dari masa dia keluar atau dari waktu dia keluar kerja, maka anda tetap dihitung ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, niatnya memang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi di jilid 7 halaman 78 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Juga hadis Nabi SAW yang masyhur, hadis Bukhari, ya ma'syara syabab man istata' minkum al-ba'al falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, sampai di antara kalian yang sudah mampu biologis, siap menjadi seorang istri, siap menjadi seorang suami, ya tidak ada hubungannya sama harta di sini atau jabatan, maka falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena dia akan menjaga pandangan mata dari yang haram dan juga menjaga kesucian kemaluan. Ya. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum, siapa yang belum mampu, maka dia sebaiknya puasa. Fa innahu lahu wija', karena itu akan menjadi penolong baginya. Ada sini riwayat Bukhari nomor 5066, Imam Muslim 1402. Saudaraku seiman, menikah ini sunnah Nabi SAW dan sunnah para nabi-nabi, bukan hanya dalam Islam. Anda dengarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan Tirmidzi nomor 1086 dengan sanad sahih, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 yang merupakan sunnah utama yang selalu ditekankan oleh para nabi-nabi. Al-haya'u, sifat malu, wat-ta'attur, wangi, ya, bersih, was-siwak, membersihkan mulut dengan siwak atau sikat gigi, wan nikah, dan menikah. Jadi ini memang bagian daripada agama, gitu kan. Dan juga dia menjadi penyebab Anda masuk surga kalau Anda sudah menikah. Karena mayoritas yang menyesatkan manusia, yang merusak imannya, justru karena kebutuhan biologis yang ada bergelora dalam jiwanya. Pada saat dia menikah, dia sudah punya pelampiasan yang halal. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayatkan Al-Hakim, Tirmidzi, dan ini hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, man waqahu Allahu syarra thnaini walijal jannah. Barang siapa yang telah Allah selamatkan dari 2 keburukan anggota tubuhnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Kalau dia berhasil menjaga yang ada di antara 2 pipinya, maksudnya lisannya, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak berkata yang kotor, dan apa yang berada di antara 2 pahanya atau kakinya, maksudnya kemaluannya. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan menikah. Dan ini poin yang sangat luar biasa, gitu kan. Nah, sebagai seorang istri, ada poin yang perlu digarisbawahi. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan juga ada statement yang menarik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang memotivasi agar menikah dan jangan menunda agar mendapatkan status istri ataupun suami kalau laki-laki, ya.
Abdullah bin Mas'ud berkata, seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi. 10 hari saja. Maka niscaya aku tidak akan melewatkan malam-malam yang tersisa kecuali ditemani oleh seorang istri yang tidak berpisah denganku. Ya. Begitu juga Imam Ahmad ditanya rahimahullah, apakah seseorang akan diberikan pahala bila mendatangi pasangannya sedangkan dia lagi tidak bersyahwat. Dia lagi tidak pengen, tidak mood, tapi dia harus layani pasangannya. Kata Imam Ahmad, iya, demi Allah pasti dapat pahala. Karena di asal dia bisa, atau dia bisa niatkan untuk mendapatkan anak, atau dia bisa mengatakan, ini pasangan saya membutuhkan, masih muda, kenapa saya tidak memberinya pahala? Ya. Sebagai seorang istri, saudaraku seiman, ada hal yang perlu Anda ketahui dan Anda sadari, yaitu tentang kewajiban Anda. Dan ini hal yang sangat mendasar. Saya pada saat menikah, saya membahasakan kepada istri saya, kalau ibarat saya sama kamu ini pegawai, supaya mudah difahami ya, di bawah sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Dan owner, pemilik perusahaan itu adalah Allah. Kapan saya menjalankan kewajiban saya, dan kamu pun menjalankan kewajiban dengan baik, maka saya dan kamu akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita akan dapat hal yang baik. Ya. Balasan yang baik. Ibaratnya kalau kerja di perusahaan itu ada dapat gaji. Ya. Makanya Allah penuhi kebutuhan biologis kita. Ya. Allah berikan kita ketentraman jiwa. Karena ada pasangan. Ada teman kita curhat. Ada teman kita ngobrol. Ada teman kita bersama-sama. Ya. Baik, saya ringkaskan segera. Yang poin kewajiban Anda yang pertama adalah Anda taat dan mencari keridhaan suami. Ini poin yang sangat penting. Ya. Dan jadikan itu sebagai tujuan utama Anda sebagai seorang istri. Suami Anda tidak usah lagi dilihat dia secara fisik, ya, figur, tetapi dia adalah orang yang sudah Allah jadikan sebagai jembatan Anda, jalan tol Anda menuju ke surga. Layani dia, penuhi kebutuhannya, cari keridhaannya, hanya karena perintah Allah. Karena setiap muslim bermuamalah dengan Tuhannya Allah, bukan dengan manusia. Begitu juga kita pada saat bakti sama orang tua misalnya. Bukan karena orang tua kita, tapi karena perintah Allah pada orang tua kita. Allah yang perintahkan itu. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi hadis ini saudari muslimah, di poin kewajiban Anda pertama, ketaatan dan mencari ridha suami adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, bila seorang wanita menjaga 5 waktu sholat. Nggak disebutin sholat sunnah nih. Cuma subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan berarti puasa yang wajib saja. Tidak disebutkan puasa Senin, Kamis, puasa sunnah yang lain. Dan melayani dan mentaati suaminya. Pada hal-hal yang tidak melanggar agama. Tolong temani saya di sini. Tolong makan sama saya. Ayo pergi. Semuanya hidupnya, kalau ketemu sama suaminya, untuk suaminya. Dia melayani karena Allah. Maka bila ia meninggal, kata Nabi SAW, ia akan masuk surga dari 8 pintu surga yang ia inginkan. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia lalu suaminya ridho. Ridho ini kayak merasa kehilangan. Karena selama hidup itu luar biasa. Mau apapun suaminya dia selalu penuhi selama itu tidak melanggar agama. Maka kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho, merasa kehilangan, kecuali pasti ia masuk surga. Dapat jaminan ini. Dan dalam riwayat yang lain, ini perlu digarisbawahi karena banyak sekali wanita terjerumus dalam ancaman ini. Waktu Nabi SAW berceramah di depan para wanita pada saat itu, di kota Madinah, beliau mengatakan, aku diperlihatkan neraka dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah kalian kaum wanita. Maka kata Nabi SAW, kalian para wanita karena kalian kufur. Kata seseorang, ya Rasulullah, apakah ya mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, bukan. Tapi mereka kufur terhadap pemberian kebaikan suami. Mereka memungkiri. Ya. Bila seseorang berbuat baik padanya seabad, ya, suami buat baik sama dia. Dia haus, selalu ada dispenser air, selalu siap, sudah sekian tahun.
Dia butuh air, maaf buang air besar, buang air kecil di kamar mandi, pengen mandi, semuanya sudah siap, air selalu ada, sampo, sabun selalu ada. Dia merasa gerah, ada AC di rumah, dia ingin keluar, ada kendaraan, ada pembantu-pembantu di rumah, semuanya diberikan fasilitas oleh suaminya. Kemudian dia pungkiri. Kata Nabi SAW, bila seseorang berbuat baik sahabat, suami buat baik sahabat, lalu dia lihat satu kesalahan saja, maka si istri tersebut yang merupakan ahli neraka berkata, aku tidak pernah lihat satu kebaikan darimu sedikit, atau aku tidak pernah melihat satupun kebaikan darimu. Ini sebabnya mereka masuk dalam neraka. Artinya, selalu bersyukur kepada Allah SWT atas kebaikan suami dan berterima kasih pada dia. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian dalam hadis yang An-Nasai kata Nabi SAW, Allah tidak melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya. Padahal ia butuh pada suaminya. Ya, jadi suami itu untuk dihormati, dimuliakan. Dan perlu Anda ketahui, ya saudariku muslimah, kami kaum laki-laki, bila Anda memuliakan kami, ya, jadi misalnya dengan bertutur kata yang santun, Anda mendahulukan kami sebagai laki-laki, Anda menghormati, maka sudah ada fitrah secara alami dalam diri kami, ya, itu pasti ada sifat kepemimpinan yang akan menaungi, ya, akan melindungi. Itu yang ada. Jadi kalau ada yang menanamkan kepada Anda persepsi, ya, jangan tunduk sama suami, jangan melayani semua suami full misalnya, ya, seutuhnya, karena nanti kita seakan-akan terhina atau tertindas. Ini semua tidak benar. Allah pencipta lebih faham si laki-laki yang telah Allah ciptakan dengan karakternya. Maka Allah menyuruh Anda untuk ini. Perhatikan hadits ini, hadits yang mulia sekali. Kata Nabi SAW dalam hadits Ibn Hibban, 3 golongan yang tidak akan diterima sholat darinya. Juga amalan-amalan tidak akan, amalan lainnya semuanya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, semua baca Qur'annya, tidak akan diangkat ke langit. 3 golongan. Yang pertama, seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Yang kedua, istri yang suaminya marah padanya sampai suami itu ridho padanya. Artinya sampai suaminya memaafkannya. Dan yang ketiga, orang mabuk sampai ia sadar. Ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam sebuah statement yang beliau sampaikan dinukil oleh Ibnul Jauzi dalam Ahkamun Nisa di halaman 139, wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pasti seseorang dari kalian mengambil debu kaki suaminya dan meletakkan di pipinya. Ya, jadi memang sudah seperti itu. Syariat menggambarkan tentang masalah bagaimana dia melayani suami. Yang penting bukan hal yang diharamkan. Kalau diharamkan jangan sama sekali. Ya. Jadi kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf, tidak ada ketaatan kecuali pada yang dibolehkan. Sama orang tua atau sama suami tidak boleh kecuali yang tidak berbau maksiat, ya. Dalam riwayat lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, tidak ada ketaatan kecuali, ya, tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Kemudian yang kedua, kewajiban Anda selain taat adalah memenuhi kebutuhan biologis suami, ya. Jadi selalu memang melayani suami dari hal ini. Anda dandan, Anda cantik, Anda menawarkan diri, itu bukan aib sama sekali. Bahkan itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang membahas peran istri dan peran istri dan ibu dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya saya banyak membacakan dalil. Dalam sebuah hadis yang riwayat Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, bila seorang suami memanggil istrinya ke ranjang, ini bahasa kiasan untuk biologis, sedang si istri sedang dicorong asap rumahnya, maka seharusnya istri segera menjawab panggilan suaminya, melayaninya dengan baik. Ya. Dalam sebuah riwayat lain, pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha lalu berkata, wahai Aisyah, apakah kami tetap punya kewajiban melayani suami kami dalam biologi sementara kami sedang tidak mood, sedang jengkel? Kata Aisyah, iya. Sampai kalau kalian sudah di atas tunggangan, di atas unta, kalau kita sekarang di atas mobil sudah rapi, sudah dandan, ya, sudah rapi, maksudnya bukan dandannya, tapi sudah rapi di sini, sudah mau keluar, lalu suami panggil, tetap dia harus melayaninya. Ya, tetap dia harus melayaninya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksud demi Allah, tidak ada seorang suami memanggil istrinya ke ranjang, lalu sang istri menolak, kecuali Allah langsung.
yang ada di langit sana Allah Tuhan kita, yang berada di langit murka padanya sampai suaminya memaafkannya. Jadi memang dia melayani karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hadis riwayat Tabarani, jadi satu sisi ada ancaman kalau dia bengkalikan ini, satu sisi Allah berikan pujian. Ya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita kalian yang layak jadi istri. Ya. Dan juga layak dipertahankan dalam rumah tangga. Dalam riwayat lain adalah wanita ahli surga di antara kalian. Yang menyenangkanmu saat engkau memandangnya. Pakai baju yang suaminya suka, ya, menata rumah seperti yang suaminya suka, tutur kata yang suaminya suka. Semuanya yang membuat suaminya selalu bergairah berada di sebelahnya. Gitu. Yang menyenangkan saat engkau melihatnya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, mentaati bila engkau memerintahkan. Suruh minta temani ke sini, temani makan, temani jalan dan segala macam. Yang ketiga, dan menjaga kehormatannya saat engkau sedang tidak bersama, baik pada dirinya, baik juga hartamu. Artinya, yang ketiga ini tidak selingkuh. Ya. Tetap dia setia dengan suaminya. Ini penyampaian. Ya. Jadi perlu digarisbawahi, ibu-ibu jangan sampai dibisikkan oleh syaitan dengan mendengarkan materi seperti yang Anda mengatakan, bagaimana kalau suaminya, bagaimana, tidak usah pusing dengan suaminya. Anda sebagai seorang istri, bagaimana menjalankan tugas Anda. Kalau Anda sudah baik, suami Anda buruk, Allah punya cara nanti ya memberikan hukuman kepada suami Anda, atau bahkan menggantikan dengan suami yang lain yang lebih baik. Yang penting kita pada saat berstatus istri, begitu juga dengan suami. Status suami menjalankan yang terbaik. Bila terjadi sesuatu gejolak yang kita tidak inginkan dan ternyata sampai membuat perceraian terjadi, Allah punya cara menggantikan yang lebih baik daripada dia. Yang penting kita sudah saat bertugas sudah baik. Itu yang penting. Ya. Kemudian juga dia harus tidak keluar rumah, masuk dalam poin ini, tidak keluar rumah di poin ketiga ya, atau beraktivitas kecuali dengan izin suaminya. Ya. Ini juga penting ya, karena kata Nabi SAW di dalam hadis ya. Dan tidak boleh seorang wanita keluar tanpa izin suaminya. Atau dalam hadis lain, wanita manapun yang keluar tanpa izin suaminya, maka dilaknat sampai dia kembali. Jadi ibu mau kemana, ibu sampaikan. Ya. Ingat, semua ibu lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Ini kurang lebih intisari daripada kewajiban seorang istri. Kita masuk. Kalau Anda Allah karuniahi seorang anak, maka Anda punya kedudukan lebih besar lagi daripada itu. Ya. Tapi ingat, tetap suami nomor satu. Karena ada sebagian ibu-ibu, mereka selalu berpikir, yang penting anak, yang penting anak. Tidak, yang penting suami. Anak nomor dua. Karena suami dihubungkan dalam syariat Islam, ya, dengan masalah keimanan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan Allah yang baik kalau bagi istri yang salihah, yang patuh, atau hukuman Allah akan datang kepada Anda. Ya. Nah kalau Anda sudah menjadi seorang ibu, maka bertambahlah kedudukan Anda dan kemuliaan Anda, tapi tanpa membekalikan kewajiban sebagai suami. Ya. Hadis yang pertama, hadis yang sudah masyhur pada saat ada seorang sahabat ya, yang bernama Muawiyah bin Haida al-Kushari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, man abar, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling layak aku layani, aku bakti? Qala ummuka, maka Nabi SAW mengatakan ibumu. Qultu man abar, lalu aku berkata, siapa lagi setelah itu? Qala ummuka, dia mengatakan ibumu yang kedua kali. Qultu man abar, lalu dia mengatakan tiga kali. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, dia mengatakan ibumu. Qultu man abar, lalu aku berkata yang keempat kalinya, qala abaka, thummal aqrab fal aqrab. Maka Nabi SAW mengatakan yang keempat kalinya, atau di pas yang keempat kalinya adalah ayahmu, kemudian setelah itu kerabat-kerabat terdekatmu. Dan hadis ini ya hadis yang sahih. Kemudian juga Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah juga dengan sahih, Inna Allah yusikum bi ummahatikum thalathan. Sesungguhnya Allah mewasiatkan kalian agar berbuat baik kepada ibu kalian sampai 3 kali. Inna Allah yusikum bi abaikum. Kemudian Allah mewasiatkan kalian juga bakti kepada ayah kalian. Inna Allah yusikum bil aqrabi fal aqrab.
Sesungguhnya Allah setelah itu mewasiatkan kalian agar berbuat baik kepada kerabat-kerabat terdekat kalian. Cuma perlu digarisbawahi di poin ini saudaraku seiman. Kalau kita disuruh baik bakti sama ibu. Iya, benar. Tapi jangan karena hadis ini Anda salah faham. Lalu Anda membengkalikan ayah Anda. Ada hal-hal yang ibu tidak ada ikut campur dalam hak ayah. Seperti misalnya nasab. Jalur nasab. Walaupun saya wajib bakti sama ibu saya, tapi ingat, nasab saya tetap kepada ayah. Ya, misalnya nama Anda Aisyah, ya, ayah Anda bernama Yusuf. Ya. Ibu Anda bernama Hafsah, tetap Anda Aisyah, ya, binti Yusuf. Tidak bisa dinisbatkan kepada Hafsahnya, karena Anda punya ayah. Gitu kan? Begitu juga dengan kasus pernikahan. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayah kandungnya, nikahnya batal walaupun ibunya setuju. Tapi dalam pelayanan, dahulukan ibu. Dalam pelayanan, didahulukan ibu. Misalnya ayah ibu mengatakan, nak ambilin ibu air. Ayah mengatakan, nak ambilin ayah air, kita dahulukan ibu. Kemudian dalam riwayat yang lain, Atha bin Yasar rahimahullah, seorang tabi'in mengatakan, bahwasanya Ibnu Abbas pernah satu hari kedatangan seseorang. Ya. Annahu atahu rajulan, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atahu rajulan annahu atahu rajul faqala inni khatabtu imra'atan fa abad an tankihani. Orang itu mengatakan, aku telah melamar seorang wanita tapi dia nolak untuk menikah dengan aku. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Lalu ada laki-laki lain yang melamarnya, kemudian dia menerima lamarannya. Perempuan itu, fagirtu 'alaiha faqataltuha. Maka aku pun cemburu pada wanita itu lalu aku membunuhnya. Fahal li min taubah? Maka orang itu mengatakan, apakah aku masih bisa taubat? Maksudnya amal apa nih aku harus lakukan supaya bisa diterima taubatku? Qala ummuka hayyah? Apakah ibu masih hidup? Qala la. Orang itu mengatakan tidak. Qala tub ila Allah azza wajalla. Maka kata Ibnu Abbas, kalau gitu taubat saja kepada Allah. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Lalu mendekatkan diri kepadanya semampumu. Fadhahabat fasa'altu Ibnu Abbas. Kata Atha, lalu orang itu pergi. Kemudian saya tanya Abdullah bin Abbas, ya. Lima sa'altu an hayati ummi. Kenapa Anda tanya tentang ibunya masih hidup atau tidak? Qala inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wajalla min birril walidah. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah tahu amalan yang paling mulia di sisi Allah, yang paling cepat memaafkan kesalahan-kesalahan, yang paling Allah cintai dibandingkan bakti dengan seorang ibu. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. Jadi hal ini luar biasa teman-teman sekalian. Bahwasanya kedudukan ibu itu sangat mulia, sangat mulia. Dan ini kalau kita ingin bahas bagaimana saya bahasakan, sangat luas bahasanya dan ini tidak mungkin dalam setengah jam kita selesaikan semua karena saya disampaikan oleh teman-teman panitia kalau waktunya cuma setengah jam dan tepatnya sekarang sudah pas setengah jam dari waktu yang kita sampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau selama ibu Anda masih hidup, ayah Anda masih hidup dan Anda jauh ataupun dekat dari beliau berdua, maka jangan sia-siakan. Ya, lakukan hal ini sebagai kesimpulan untuk penutupnya. Anda telepon ibu dan ayah setiap hari. Kalau Anda sibuk sekali, WA. Minimal tanya kabar mereka dan minta doa. Minimal sekali. Ya. Dan ini sebuah hal yang luar biasa. yang merupakan ibadah yang luar biasa. Menggembirakan hati mereka adalah ibadah. Ya. Kalau Anda terima gaji akhir bulan, kirimkan sesuatu. Berikan sesuatu. Ya. Lunasi utangnya. Jenguk kalau dia sakit. Ya. Gembirakan hatinya. Jangan sampai Anda sudah pindah dari kampung Anda ke kota, kemudian Anda bengkalikan orang tua. Anda lebih gembira kalau seandainya teman atau sahabat Anda yang telepon daripada ibu Anda yang telepon atau ayah Anda yang telepon. Kalau orang tua telepon, sudah ya ibu, sudah ya ayah, saya lagi sibuk. Tapi kalau sahabatnya telepon tidak ada kata-kata sibuk. Nah ini bahaya sekali. Satu sisi Anda disuruh berbakti, sisi yang lain Anda diharamkan untuk durhaka kepada kedua orang tua. Jadi amal yang luar biasa adalah berbakti kepada orang tua. Maka bergembiralah Anda wahai ibu. Kalau Anda status istri Anda mulia, Anda status ibu juga Anda mulia. Di satu sisi Anda bisa kejar surga dari suami. Di sisi yang lain kalau Anda didik anak Anda dengan baik, tentu ada bahasan tentang hak anak ya. Anda harus mengurusnya, merawatnya. Maka Anda akan mendapatkan bakti yang mulia dari si anak tadi. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Sampai di sini saya sampaikan karena
memang keterbatasan waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.